Halo teman-teman Langit Hitam, apa kabar kalian semua? Malam ini aku mau cerita satu pengalaman yang sampai sekarang masih bikin dadaku sesak kalau diingat. Bukan sekadar horor, tapi pengalaman yang ngajarin aku satu hal penting tentang batas antara manusia dan dunia yang bukan tempat kita. Jadi dengerin baik-baik, karena ceritaku ini nyapa aku alami sendiri. Namaku Dani. Aku tinggal di desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan. Sejak kecil, hidupku nggak pernah jauh dari pohon, tanah lembab, dan suara alam. Ayahku dulu penebang kayu, dan sejak beliau meninggal, kebiasaan cari kayu bakar itu turun ke aku. Hampir tiap sore, aku masuk hutan buat ngumpulin kayu kering. Awalnya biasa saja. Hutan itu sudah seperti halaman belakang rumah sendiri. Aku tahu jalurnya, tahu pohon mana yang aman, mana yang rawan longsor. Bahkan tahu jam berapa kabut mulai turun. Orang-orang desa sering bilang aku hafal hutan lebih dari peta. Masalahnya, aku terlalu sering ke sana. Setiap pulang kerja, bukannya istirahat, aku malah ambil golok dan karung. Entah kenapa, aku selalu ngerasa hutan itu manggil. Ada rasa tenang yang aneh setiap kakiku menginjak tanah lembab dan bau daun basah itu masuk ke hidung. Sore itu hujan baru saja reda. Langit abu-abu, matahari setengah tenggelam. Waktu yang sebenarnya dihindari orang desa buat masuk hutan. Tapi aku nekat seperti biasa. Kayu di rumah menipis dan aku merasa masih punya waktu sebentar. Aku masuk lebih dalam dari biasanya. Awalnya aku sadar, tapi lama-lama aku nggak ingat sejak kapan jalurnya berubah. Pohon-pohon jadi lebih rapat, udara lebih dingin dan suara burung hilang satu persatu. Yang terdengar cuma langkah kakiku sendiri dan detak jantungku. Saat itulah aku melihat dia. Seorang pemuda seumuranku berdiri di dekat pohon besar. Pakaiannya sederhana, wajahnya bersih dan senyumnya terlalu tenang untuk ukuran orang yang sendirian di hutan menjelang maghrib. "Cari kayu juga," katanya, santai. Aku refleks jawab, karena dari tampilannya dia kelihatan manusia biasa. "Iya, kamu juga?" Dia mengangguk pelan. "Sering kesini ya? Aku sering lihat kamu." Kalimat itu bikin aku sedikit merinding. Aku merasa nggak pernah lihat dia sebelumnya, padahal aku hafal hampir semua orang desa. Kami duduk sebentar di batang kayu tumbang. Aneh tapi nyaman. Dia cerita namanya Raka, katanya tinggal nggak jauh dari sini. Tapi setiap kali aku tanya rumahnya di mana, jawabannya selalu muter dan samar. Sejak hari itu, aku mulai sering ketemu Raka. Anehnya, selalu di tempat yang sama, di dalam hutan, selalu sore, selalu menjelang gelap. Dan setiap ketemu dia, aku merasa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Kami ngobrol banyak, tentang hidup, tentang capeknya jadi orang biasa, tentang dunia yang kadang terasa sempit. Raka itu pendengar yang baik. Setiap aku curhat, dia nggak menghakimi. Dia cuma dengerin sambil senyum kecil. Tanpa sadar, aku mulai nungguin dia. Kalau suatu sore aku masuk hutan dan belum ketemu Raka, rasanya gelisah. Kayu jadi nggak penting. Yang penting aku bisa duduk bareng dia sebentar. Sampai suatu sore, saat aku pulang agak kemalaman, ibuku menatapku lama. "Kamu ketemu siapa di hutan?" tanyanya pelan. Aku heran. "Maksud ibu?" "Ibu sering lihat kamu pulang sambil senyum sendiri. Hutan itu nggak cuma tempat kayu dan jangan terlalu betah." Aku cuma ketawa kecil. Aku pikir ibu cuma khawatir berlebihan. Aku nggak tahu. Kalau sejak pertemuan pertamaku dengan Raka, aku sebenarnya sudah melangkah terlalu dekat ke kampung Bunian. Dan pertemanan itu bukan pertemanan yang seharusnya dimiliki manusia. Sejak ibu menegurku malam itu, kata-katanya terus terngiang di kepala. Bukan karena nadanya keras, tapi karena tatapannya waktu itu berbeda. Seperti orang yang tahu sesuatu tapi tidak berani mengatakannya langsung. Namun, seperti kebanyakan orang keras kepala, aku memilih mengabaikannya. Keesokan sorenya, kakiku kembali melangkah ke hutan. Bukan karena butuh kayu, tapi karena aku ingin bertemu Raka. Aku baru sadar betapa anehnya itu ketika sudah setengah jalan masuk hutan. Golok di tanganku masih bersih, karung kayu kosong, tapi hatiku gelisah seolah ada janji yang harus kutepati.
padahal kami tidak pernah berjanji apapun. Raka sudah duduk di batang kayu itu lagi, seperti biasa, seolah dia tahu aku pasti datang. "Kamu telat," katanya sambil tersenyum kecil. Aku refleks menjawab, "Iya, tadi ibu banyak ngomel." Raka tertawa pelan. Tawanya aneh, bukan menyeramkan, tapi terlalu datar. Seperti suara yang tidak benar-benar datang dari dada. Kami duduk bersebelahan. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku perhatikan, setiap kali bersama Raka, suasana sekitar selalu berubah. Udara lebih dingin, cahaya matahari seperti tertahan di sela daun, dan suara alam seakan menjauh. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Dia tidak pernah berkeringat, bajunya selalu bersih. Dan yang paling aneh, aku tidak pernah melihatnya makan atau minum. Setiap aku mengeluarkan bekal, dia hanya tersenyum dan menolak dengan halus. "Kamu gak lapar?" tanyaku suatu kali. Dia menggeleng. "Aku sudah cukup." Jawaban itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat tengkuku dingin. Suatu sore aku iseng bertanya, "Rak, kamu sebenarnya tinggal di desa mana?" Dia terdiam cukup lama. Matanya menatap ke arah dalam hutan, ke tempat yang bahkan aku jarang masuki. "Di tempat yang orang jarang mau datangi," jawabnya akhirnya. Aku tertawa kecil. "Ya elah, misterius amat." Raka ikut tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah. Ibu sering kehilangan barang. Kayu bakar yang baru ditumpuk tiba-tiba berkurang sendiri. Air di kendi cepat habis. Dan yang paling membuat ibu resah, anjing kami selalu menggonggong ke arah hutan saat maghrib, sambil meringkuk ketakutan. "Dan, kamu jangan main-main ke hutan lagi sore-sore," kata ibu suatu malam. "Ibu mimpi buruk terus." "Mimpi apa?" saya tanya sambil makan. Ibu ragu menjawab, "Kamu duduk sama orang, tapi kakinya nggak nyentuh tanah." Sendokku berhenti di udara. Aku tertawa kaku, mencoba menganggap itu cuma mimpi biasa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku terbangun dengan bau tanah basah di kamarku, padahal jendela tertutup. Esok sorenya, aku tetap ke hutan. Dan di sanalah Raka menungguku. Tapi kali ini ekspresinya berbeda. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya lebih dalam seperti menyimpan sesuatu. "Kamu capek," katanya pelan. Aku mengangguk. "Akhir-akhir ini susah tidur." Raka menatapku lama. "Kalau kamu mau, kamu bisa istirahat di tempatku. Di sana tenang, tidak ada beban." Aku tertawa, tapi ada rasa tertarik yang aneh. "Rumah kamu di mana sih sebenarnya?" Raka berdiri. "Ikut aku besok, tapi jangan bilang siapa-siapa." Nada suaranya bukan ajakan, lebih seperti keputusan. Aku ingin menolak, tapi mulutku malah berkata, "Iya." Saat kami berpisah, aku baru sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku tidak ingat jam berapa aku masuk hutan, dan tidak sadar sudah jam berapa aku pulang. Jam dinding di rumah menunjukkan jam 10 malam, padahal terakhir aku lihat langit matahari belum sepenuhnya tenggelam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sebenarnya Raka itu siapa? Dan kenapa setiap kali aku bersamanya, rasanya seperti aku sedang perlahan meninggalkan dunia manusia? Sejak Raka bilang ingin mengajakku ke tempat tinggalnya, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari aku bekerja seperti biasa, tapi kepalaku sering kosong. Suara hutan seolah masih menempel di telinga. Bau tanah basah itu terasa ikut pulang kemanapun aku pergi. Yang paling aneh, aku mulai merasa tidak betah di rumah. Padahal rumah itu tempat aku dibesarkan. Tapi sekarang, setiap sore menjelang maghrib, dadaku terasa sempit. Aku jadi gelisah, mondar-mandir menunggu waktu berlalu. Seolah ada janji yang belum kutepati. Ibu memperhatikan perubahan itu. "Kamu kenapa, Dan?" tanyanya suatu sore. "Sejak sering ke hutan, kamu jarang ngobrol. Mata kamu kayak orang capek, tapi bukan capek badan." Aku cuma menggeleng. Mungkin kecapean kerja. Ibu tidak menjawab,
Tapi malam itu, sebelum tidur, ia menyelipkan sesuatu di saku bajuku tanpa aku sadari. Belakangan aku tahu, itu potongan kecil daun sirih yang sudah dikeringkan. Sore berikutnya, aku kembali masuk hutan. Raka sudah menungguku, berdiri tidak jauh dari jalur biasa. Tapi hari itu dia tidak duduk di batang kayu. Dia berdiri lebih dalam, di jalur yang jarang kulewati. Jalur yang selalu dihindari orang desa. "Kita lewat sini," katanya singkat. Aku ragu. Biasanya aku nggak pernah ke arah sana. Raka menoleh dan tersenyum. "Makanya, kamu nggak akan tahu apa-apa kalau selalu lewat jalan yang sama." Ada nada halus tapi menekan di suaranya. Entah kenapa, kakiku tetap melangkah. Semakin dalam kami masuk, suasana hutan berubah. Pohon-pohon lebih tinggi, jaraknya lebih rapat. Cahaya sore hampir tidak masuk. Udara dingin menusuk tulang, padahal belum malam. Aku perhatikan satu hal yang bikin jantungku berdegup tidak karuan. Jejak kaki Raka tidak ada. Tanah lembab jelas menyimpan jejak kakiku, tapi di depan bersih, seolah dia melayang. Aku berhenti mendadak. "Rak," suaraku tercekak. "Kaki kamu kenapa nggak ninggalin jejak?" Raka berhenti berjalan. Untuk beberapa detik, hutan benar-benar sunyi, bahkan angin seperti berhenti. Raka menoleh pelan. Senyumnya masih ada, tapi matanya bukan mata orang yang kukenal. Tatapannya dalam dan dingin, seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. "Kamu memperhatikan hal-hal yang seharusnya tidak kamu perhatikan," katanya pelan. Jantungku seperti dijepit. "Kamu siapa, Rak?" Dia tidak langsung menjawab. Dia mendekat satu langkah, lalu berbisik, "Aku temanmu, bukankah itu cukup?" Tiba-tiba, kepalaku terasa berat. Pandanganku berkunang-kunang. Aku hampir jatuh kalau tidak cepat-cepat berpegangan pada pohon. Saat itulah, sesuatu di sakuku terasa panas. Daun sirih itu. Aku refleks merogoh saku, dan begitu jari-jariku menyentuhnya, pandanganku langsung jernih. Suara hutan kembali, nafasku membaik. Raka mundur satu langkah. "Kamu bawa itu." Nada suaranya berubah. Ada kejengkelan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar. Raka menatapku lama, lalu menghela nafas. "Seharusnya kamu tidak dilindungi. Kamu sudah terlalu dekat." "Dekat dengan apa?" tanyaku dengan suara nyaris habis. Raka menoleh ke arah yang lebih dalam lagi. Di antara pepohonan, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ada perkampungan kecil. Rumah-rumah kayu rapi, lampu-lampu menyala redup, jalan setapak bersih tanpa lumpur. Terlalu rapi untuk ukuran hutan, terlalu sempurna. "Itu rumahku," kata Raka, "dan bisa jadi rumahmu juga." Tubuhku gemetar hebat. Semua cerita orang tua desa, semua larangan masuk hutan saat sore, semuanya menyatu di kepalaku. "Kampung Bunian?" Suaraku hampir tidak keluar. Raka tidak menyangkal. "Kamu sudah lama bolak-balik ke wilayah kami. Kamu sopan, tidak serakah, tidak sombong. Kami suka manusia seperti kamu." Aku mundur perlahan. "Aku manusia, Rak. Aku punya ibu di rumah." Raka senyum kecil, kali ini penuh rasa kasihan. "Kami juga punya keluarga." Lampu-lampu di perkampungan itu mulai menyala lebih terang. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak di antara rumah-rumah. Banyak, terlalu banyak. Raka melangkah mendekat lagi. "Tinggal sebentar saja, tidak lama." Saat itulah aku sadar, tiap langkah mendekat ke kampung itu, langkahku makin ringan, seperti tubuhku tidak sepenuhnya milikku lagi. Aku berbalik dan lari. Aku tidak peduli teriakan Raka di belakangku. Aku tidak peduli ranting melukai kaki. Aku hanya tahu satu hal, kalau aku menoleh atau berhenti, aku mungkin tidak akan kembali sebagai manusia. Aku berlari sampai terjatuh di pinggir hutan tepat saat azan maghrib diterdengar dari desa. Tubuhku gemetar, bajuku basah, dan nafasku kacau. Saat aku menoleh ke belakang, hutan itu kembali normal. Tidak ada kampung, tidak ada Raka. Tapi aku tahu, aku sudah terlalu dikenal oleh mereka. Dan malam itu, aku sadar, pertemanan dengan dunia bunian tidak pernah benar-benar tanpa harga. Setelah kejadian sore itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak masuk hutan lagi. Kayu bakar bisa dibeli.
Uang bisa dicari, tapi nyawa dan kewarasan belum tentu kembali kalau hilang. Masalahnya, tubuhku tidak sepenuhnya menuruti janji itu. Beberapa hari pertama, aku masih kuat. Aku sibukkan diri di rumah, membantu ibu, memperbaiki pagar, apa saja agar tidak melamun. Tapi setiap sore, tepat saat matahari condong ke barat, kepalaku terasa berat. Seperti ada yang memanggil tanpa suara. Aku sering berdiri di depan rumah tanpa sadar, menatap arah hutan. Kakiku bergerak sendiri, selangkah, 2 langkah, lalu berhenti. Dadaku sesak, tapi ada rasa rindu yang aneh. Bukan rindu biasa, rindu yang bukan milikku. Malam-malamku juga berubah. Aku sering bermimpi berjalan di jalan setapak bersih. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, orang-orang menyapaku dengan senyum ramah. Mereka memanggil namaku dengan suara lembut. "Dani, pulanglah." Dalam mimpi itu, aku selalu merasa tenang. Tidak ada lapar, tidak ada lelah, tidak ada beban hidup. Dan setiap kali aku hampir sampai di ujung jalan, aku selalu terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ibuku mulai khawatir. Suatu malam, ia duduk di sampingku, memegang tanganku yang dingin. "Kamu jangan ke hutan dulu, Dan. Ibu mimpi buruk terus." "Mimpi apa?" tanyaku. Ibu menelan ludah. "Ibu lihat kamu berdiri di hutan, tapi bayanganmu bukan bayangan kamu." Aku tidak menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Keesokan sorenya, aku tidak ingat bagaimana caranya aku bisa sampai di hutan. Yang kuingat hanya berdiri di depan rumah. Lalu, aku sudah berada di jalur tanah lembab, membawa parang di tangan. Matahari hampir tenggelam. Aku panik dan berusaha berbalik. Tapi kakiku terasa berat, seperti ditahan sesuatu dari dalam tanah. "Jangan melawan." Suara itu. Raka. Dia berdiri di hadapanku, tapi kali ini wajahnya berbeda, lebih pucat. Matanya lebih dalam, senyumnya nyaris tidak ada. "Kamu makin susah diajak bicara," katanya datar. "Aku nggak mau lagi," kataku gemetar. "Aku cuma mau hidup normal." Raka menatapku lama. Normal menurut manusia. Ia mendekat, dan udara di sekitarnya langsung terasa dingin. "Kamu pikir kami jahat karena kami berbeda?" Aku menggeleng. "Aku cuma nggak siap." Raka menghela nafas. "Kami tidak pernah memaksa, tapi kalau kamu sudah membuka pintu, pintu itu tidak bisa ditutup rapat lagi." Aku teringat daun sirih di saku. Aku merogoh, kosong. Dadaku langsung ambruk. "Ibu kamu pintar," kata Raka pelan. "Tapi perlindungan manusia ada batasnya." Tiba-tiba, hutan di sekeliling kami berubah. Pepohonan terasa lebih dekat. Suara langkah terdengar dari segala arah. Aku melihat bayangan-bayangan berdiri di balik batang pohon. Mereka tidak menatap dengan marah, tapi dengan harapan. "Kami cuma ingin kamu berkunjung," kata Raka pelan. "Sebentar saja, sebagai tamu." Aku menutup mata dan membaca doa sekuat yang bisaku. Suaraku bergetar, nafasku kacau. Tapi anehnya, doa itu terasa berat, seperti terhalang kabut. Saat aku membuka mata, Raka menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sedih. "Kalau kamu terus menolak," katanya lirih, "hubungan kita akan berubah." "Aku lebih baik kehilangan teman," jawabku hampir menangis, "daripada kehilangan diriku sendiri." Raka tersenyum kecil. Itu jawaban manusia. Ia mundur selangkah. Bayangan-bayangan itu ikut memudar. Hutan perlahan kembali seperti biasa. "Tapi ingat Dani," katanya sebelum menghilang. "Tidak semua yang dipanggil bisa terus menolak." Aku tersungkur di tanah. Tubuhku lemas. Kepalaku pusing berat. Saat aku akhirnya bisa berdiri dan keluar dari hutan, malam sudah turun. Di rumah, ibu langsung memelukku sambil menangis. "Kamu hampir nggak pulang," katanya. "Ayahmu dulu juga begitu." Aku membeku. "Ayah?" Ibu mengangguk pelan.
Ia juga sering ke hutan, punya teman. Lalu suatu hari, dia memilih tinggal. Dadaku terasa kosong. Malam itu aku sadar, yang ditarik Kampung Bunian bukan cuma aku. Dan kalau aku lengah sedikit saja, aku bisa menjadi cerita yang sama, diulang oleh generasi berikutnya. Pengakuan ibu malam itu membuat tidurku benar-benar hilang. Ayahku, yang selama ini kukira meninggal karena sakit keras, ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia memilih tinggal di tempat yang sama denganku hampir terseret masuk. Kampung Bunian. Kenapa ibu gak pernah cerita? Tanyaku dengan suara parau. Ibu mengusap wajahnya, karena manusia yang tahu terlalu banyak sering terpanggil. Sejak malam itu, ibu tak pernah membiarkanku sendirian menjelang maghrib. Ia selalu memintaku duduk di ruang tengah, membaca doa pelan-pelan. Lampu dinyalakan lebih awal, radio diputar agar rumah terasa hidup. Anehnya, justru disitulah godaan paling kuat datang. Di sela doa, pikiranku melayang ke hutan, ke ketenangan yang ditawarkan, ke hidup tanpa beban, tanpa lelah, tanpa kekurangan. Dunia Bunian bukan raka seperti cerita orang-orang. Ia terlalu nyaman, dan disitulah bahayanya. Suatu sore, hujan turun pelan, gerimis tipis yang membuat udara dingin dan hening. Aku duduk di dalam rumah, tapi telingaku menangkap sesuatu. Ketukan, bukan di pintu, tapi dari arah hutan. 3 kali, pelan, teratur. Aku menoleh ke ibu, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang tasbih. Itu panggilan terakhir, bisiknya. Dadaku sesak, kakiku gemetar hebat. Aku tahu kalau aku keluar sekarang, mungkin aku tidak akan kembali. Tapi justru karena itulah, aku berdiri. Ibu, aku harus menutupnya, kataku. Kalau tidak, panggilan ini nggak akan berhenti. Ibu menangis tapi mengangguk. Ia mengambil segelas air yang sudah didoakan dan menyiramkannya ke kepalaku. Pulanglah sebagai manusia, katanya lirih. Aku melangkah ke hutan dengan langkah paling berat sepanjang hidupku. Raka menungguku di tempat pertama kami bertemu. Tapi kali ini, wujudnya tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya samar, seperti dilapisi bayangan tipis. Matanya memantulkan cahaya aneh. "Kamu datang," katanya. "Aku datang untuk pamit," jawabku, tegas meski seluruh tubuhku gemetar. Raka terdiam lama. "Ayahmu juga bilang begitu dulu." Aku menelan ludah, dan dia salah memilih. Hutan bergetar pelan, angin berdesir aneh. Dari kejauhan, aku melihat cahaya Kampung Bunian menyala lebih terang dari sebelumnya, seolah menunggu keputusan terakhirku. "Kamu tahu," kata Raka lirih, "hidup manusia itu berat. Kami menawarkan tempat beristirahat. Aku tahu, tapi istirahat yang membuat lupa siapa diri kita bukan istirahat." Untuk pertama kalinya, Raka terlihat benar-benar lemah. "Kamu akan kehilangan aku," katanya. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan ibu. Aku melangkah mundur sambil membaca doa sekuat yang aku bisa. Setiap kata terasa berat seperti melawan arus sungai deras. Tubuhku panas dingin, kepalaku nyaris pecah. Raka berteriak, bukan marah, tapi kecewa. Cahaya Kampung Bunian meredup langsung. Bayangan-bayangan di hutan menghilang satu persatu. Angin berhenti mendadak, dan aku terjatuh. Saat sadar, aku sudah berada di depan rumah. Pagi hari, ibu tertidur sambil memeluk kakiku. Wajahnya basah oleh air mata. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar panggilan hutan. Aku masih lewat pinggirnya, masih merasakan dinginnya. Tapi jalur setapak itu seperti tidak pernah ada.
Tidak ada lagi batang kayu tempat aku duduk. Tidak ada Raka. Hanya hutan biasa. Beberapa bulan kemudian, ibu berkata sesuatu yang membuatku diam lama. Semalam ibu mimpi ayahmu pulang. Dia tersenyum, lalu pergi menjauh. Aku tidak tahu apa artinya, tapi untuk pertama kalinya aku merasa pintu itu benar-benar tertutup. Sekarang aku paham satu hal, tidak semua yang ramah itu manusia. Tidak semua yang nyaman itu tempat pulang. Dan kadang ujian terbesar bukan rasa takut, tapi rasa betah. Kalau aku sedikit saja lengah waktu itu, mungkin sekarang namaku hanya tinggal cerita yang dibisikkan orang tua saat melarang anaknya masuk hutan menjelang maghrib.